Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video selanjutnya ya pada pagi hari ini itu kita akan membahas mengenai dari topik ini ya. Inilah perhatikan ini ya, PTBA lakukan ini pantesan turun dulu ya dan gini strateginya. Ini maksudnya apa sih Min? Ya, PTBA itu melakukan hal inovasi ini ya teman-teman ya, dan kita dapatkan sumber informasinya dari Business Insight, nah itu apa bacanya ini ya. Ya, begitu sampai PTBA pacu kinerja lewat digital. Nah, kenapa kok di digital Min? Ya, apa ada hubungannya? Ada. Kalau kalian pengen tahu riset penelitian saya dari S1 dan juga S2, kalian search saja nih ya. Tapi pakai kata kunci Firman Happy. Ini ada label, ada pangkatnya ya, SEME. Kalau misalkan nggak dikasih ini, ya nggak sesuai target. Ya, karena yang Firman Happy pakai ini itu ada. Silahkan cek ya mengenai bisnis digital. Saya bicara di situ semua riset. Saya riset itu sekitar total mengenai bisnis digital itu selama total itu ada 6 tahun. Ya, saya amati problem solvingnya itu apa ya dan hasil kesimpulannya apa itu selama 6 tahun. Silakan kan dibaca. Dan itu kalau dijual ya emang mahal ya. Eh, Kebetulan kita juga sudah publish di beberapa jurnal, atau jurnal itu apa sih Min? Jadi kumpulan beberapa penelitian yang notabene itu untuk menjadi pertimbangan di tiap-tiap perusahaan. Saya nulis di situ. Anak pelajar atau anak SMK yang nggak bakalan nulis. Karena kan jumpa itu di S1 dan juga S2. Ya jadi seperti itu. Jadi langsung ke praktek semua jurnal-jurnal kita sudah amati eh, perkembangan dari luar negeri itu bagaimana digitalnya, sistem digital yang direncanakan ya dari bangsa mana ya kita tahu ya. Dan nanti kita adopsikan kepada yang di Indonesia ini. Di Indonesia ini kasusnya seperti ini loh, tapi di negara maju itu seperti ini dan dia menerapkan seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, terus di negara ini ya itu seperti ini, ya kasusnya seperti ini, problem solvingnya seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, saya di situ kita korelasikan antara berbagai inovasi ini kita kelola. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ada temuan riset terbaru. Apakah orang-orang di sini yang pelajar apakah bisa? Enggak, belum sampai. Nanti kalian akan dikenalkan seperti itu. Nah, syukur-syukur kalian nanti bisa studi lanjut di S1 atau S2 ya, bagi yang pelajar nih ya. Banyak sekali kok yang dari pelajar di channel ini. Jadi seperti itu. Kalian kalau begitu yang susah nggak usah nonton channel ini saja. Ya, jadi seperti itu. Oke, bisnis digital. Apa yang mempengaruhi? Ya, kalau bisnis digital, itu semua terinclude. Ya, kita mau cari, ya, database-nya ada. Siapa pekerjanya yang nggak kompeten dan lain sebagainya, semua terinclude semua. Jadi semua terpantau. Misalkan nih, ya produksi batu bara pada hari ini atau dalam 1 bulan. Nah, ini biasanya ada badai apa? Itu bisa diukur. Semua bisa diukur dan resikonya itu bisa diukur. Dan prediksi untuk menaikkan atau menurunkan barang itu nggak bisa. Yang bisa dipelajari itu adalah manajemen resiko. Intinya itu, ya. Terus ketika manajemen resiko nanti dampaknya apa? Ya kayak gini teman-teman. Ya, itu secara proses panjang nanti bisa ketahuan total penjualannya itu bisa meningkat, produktivitasnya juga meningkat ya. Nanti beban-beban yang lain apa nih ya, mungkin terjadi PHK atau enggak PTBA ini masih ngerekrut nih karyawan ya. Jadi seperti itu ya, seperti itu teman-teman. Yang lain yang mungkin sudah profesor apa namanya, sudah berkecimpung lama di perusahaan PTBA cuman nggak ada signifikan, ya nanti untuk menggait produktivitas yang paling baik lagi, nanti rekrut lagi yang paling muda. Ya jadi seperti itu. Lah itu dilihat dari mana? Dari sistem digital.
absensi. Ya biasanya diukur dari mana, Min? Absensi. Ya, terus timnya ini beres enggak? Jadi seperti itu. Jadi semua dikendalikan pakai digital. Ya. Ini. Nah, makanya kayak apa? Contoh yang produk digital, ya kayak di Goto. Contohnya Goto. Nah, makanya Goto itu mungkin PHK masal dan lain sebagainya. Nanti yang nyinyir ya mereka yang mungkin patah hati, sudah kayak gini, kemanusiaan dan lain sebagainya kayak gitu. Ya jadi agak di satu sisi kita agak bingung. Ya, kita mau memihak kepada karyawan atau kepada investor. Kalau memihak kepada karyawan, ya nanti investor itu bonjok dan dia nggak profit, bahkan rugi. Nah nanti impact-nya besar. Lo Mimin memihak pada investor enggak, seharusnya harus saling menguntungkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi win-win solution. Karyawannya itu bisa jalan terus, ya. Investornya bisa jalan terus, ya. Pemain perusahaan bisa jalan terus. Jadi harus win to win. Enggak berat satu pihak. Ya, jadi seperti itu. Min, tapi di mayoritas perusahaan kan kayak gitu Min siklusnya. Ya ini ancaman perusahaan. Ya kita nggak tahu hari ini tuh kita cuan gede ya. Kita nggak tahu rugi besar. Namun ya itu untuk manajemen risiko. Makanya untuk sampai tiba ini ya dia yang rekrut fresh graduate di screening dan lain sebagainya seperti itu. Min susah ya udah memang susah kayak gitu. Mending jadi investor. Ya, dilihatnya apa? Ya dari sini, laporan keuangannya bagus nggak nih, stabil nggak nih? Ya pendapatannya gimana nih? Ya dari net income-nya bagaimana, stabil nggak nih? Oh ini penurunan yang wajar. Terus karena apa? Ya karena cost of goods sold-nya agak gede, ya beban operasinya gede, jadi hal wajar. Nah ini, ya ini kalau kita bicara dari lini perusahaannya. Oke, kita bicara mengenai di bursanya, bagaimana? Oke, next bursanya. Kita mau dites di mana dulu ya? Kita tadi dari sisi internalnya ya, kita langsung ke sini ya. Ini di Oktober kemarin. Nah, karena kan investor ini kan butuhnya dagang ya, bukan memikirkan perusahaan nggak, bodo amat perusahaan mau untung yang penting untung. Nah, ini beda beda tugas misi. Nah, ini kalau dari sampai TBA ya, ini kemarin itu yang berhasil mengakumulasi itu adalah YP, AZ, AK, YU, KK, XC. Dan yang distribusi siapa? Yang kenapa kok saham PTBA ini harus turun? Ini CC, BK, GR, EP, XA, DX, OD. Ya ini BK ini servernya cepat loh. Terus kalau kita lihat dari Oktober paling banyak yang masuk PD, XL, XC, YP, SK, AZ, DH, NI, YU, MI. Ada yang berasumsi wah XC itu adalah sekuritas retail. Retail yang mana? Ya, retail yang mana? Ya, banyak kok dari alumni kami itu ya asetnya ada yang 5M, 10M, ratusan M ya. Di alumni kami ya makanya mereka cuannya gede-gede karena modalnya gede. Yang agak kecil bagaimana Min? Yang mungkin 100.000, 100 juta, belajar dari mana 3 juta bagaimana? Ya enggak masalah. Mimin aja dulu awal mula nih ya buka akun itu 100.000 ya. Seperti itu, enggak masalah. Dan ini yang distribusi siapa? AP, AK, MG, OD, BK, KZ ya dalam 1 bulan. Nah, kita tarik dulu ya 3 bulan ini belakangan itu siapa yang mengakumulasi? Ini ya CC, XL, BK loh. XC, AI, NI, KK, PD, YU, DH, EP, BB, DR, IF, AZ. Ya ini formasi yang lengkap ya mengenai dari saham PTP ini. Kalau kita tarik dari 3 bulan. Karena sistem ini 3 bulan ya yang bisa dideteksi ya. Dan juga mayoritas mereka block trader institusi kelas kakap itu mengakumulasi ya 6 bulan, kadang 3 bulan, minimal itu 3 bulan ya. Lama-lamanya ya 1 tahun, ada yang 2 tahun dan sebagainya. Jadi ini sangat liquid sekali ya. Pedagangnya rame. Kalau yang pingin sepi ya ada, bisa dicek nggak sih? Nggak bisa ya. Kalau sepi ya nanti ya kayak gini ada nggak? Nah, bisa dicek nggak ya?
bisa ya. Habis dicek. Ya, sudah tertutup. Oke, ya tadi membahas mengenai dari saham PTBA. Oke. Mengenai dari sisi asingnya bagaimana Min? Mengenai dari saham PTBA ini apakah mereka berpartisipasi? Ya ini, ya ketika saham PTBA ini diturunkan, ini dimanfaatkan oleh asing yang masuk ya. Mayoritas retail itu pergi kemana? Ke GoTo. Ya GoTo itu walaupun dia itu dihujat dan lain sebagainya, retailnya itu masuk di situ terus. Ya itu untuk institusi dan lain sebagainya itu berat kalau mau ngangkat ya teman-teman ya. Setidaknya ini retail itu ya mungkin 3 hari atau dan lain sebagainya ada berita yang kurang mengenakan lah. Nanti otomatis itu target para retail yang para pemula dan lain sebagainya itu pada cut loss dan lain sebagainya. Itu target mereka. Apabila mau dinaikkan ya kalau bicara mengenai dari GoTo ya itu memang harus berminggu-minggu ya harus turun dulu ya. Kenapa retailnya biar cut loss dan lain sebagainya. Setelah itu nanti ya akan dinaikkan lagi ya. Ini ya ketika saham PTB ini turun terus ya ini dimanfaatkan oleh institusi asing ya. Ini masuk ya, lihat ya, kalian bisa lihat ya masuknya gede-gede ya. Jadi berbalik arah sama para retail yang nggak tahu. Ya, mereka karena dari institusi keuangan sudah ngerti karakter manusia itu seperti apa. Oke, kita melaju ke strateginya. Bagaimana Min? PTBA ini sudah naik 3 kali berturut-turut ya, namun dia mau jebol ke support 2700-nya dia nggak kuat, makanya dia itu turun-turun. Terus bagaimana Min untuk entry masuk di saham PTBA? Tunggu saja di harga 2658 dan juga di harga 2636. Apabila dia itu bertahan di area sini, maka dia akan membal ke area 2700. Ini kalau misalkan dia pengen naik, ini harus jebol dulu. Jebol di sini, setelah itu nanti akan terbang. Ya. Ingat ya teman-teman ya, untuk dari saham PTBA ini kalian ngehold 1 tahun saja tidak masalah. Nanti kalian dapatkan dividen kok mengenai dari saham PTBA ini. Ya, jadi seperti itu. Untuk trading ya kurang recommended sih mengenai dari saham PTBA ini. Ya, jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja review dari kami ya, teman-teman ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga bagi para rekan kami atas masukannya untuk suruh saya untuk bikin grup ya sejak 1 tahun lalu. Ini Kak Farisal ini silahkan kakak ini bisa WA ya. WA kepada kami, nanti ada itu, ada bingkisan. Terus apa ini? Cik Via ya. Ini karena sarannya cukup bagus ini masuk ya bikin grup. Ikut Bang kalau mau buat grup ini 1 tahun ini, yang 1 tahun ini silahkan bisa japri, nanti ada imbalan ya seperti itu. Nah, ini banyak sekali yang pengen masuk grup itu ya. Ya, ya. Nah, ini dari Kak Wal nih. Bang udah untung berapa dalam terjun saham ini, Bang? Nah, ada tele nggak Bang? Biar enak nanya. Kalau WA gitu, Bang, boleh. Ya, silahkan masuk di sini saja ya di grup. Ini ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini sudah tanya pada 1 tahun yang lalu, kita baru bikin 1 bulan, 6 bulan yang lalu. Dan kenapa Min kok baru bikin ya? Karena kami memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup. Ini hasilnya kinerja tim kami ya teman-teman ya. Kepada kalian impactnya itu bahwa prediksi kita ada 54 stok ya yang kami share kepada kalian. Itu total dalam 1 bulan ada 54 stok dan berhasil 42 stoknya itu profit dan holdnya itu 1, stop lossnya itu 11, jadi win rate-nya sekitar 78%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Min untuk cara gabungnya? Nih trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Setelah itu kalian pencet nih tombol gabung ya. Pencet tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung,
kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan. Pilih yang antara ini. Kenapa kok pilih ini, Min? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten ya untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silahkan kalian itu bisa masuk. Dan untuk kalian ya, silakan kalian bisa join ya. Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup ini ya, ini kalian bisa klik ya di deskripsi di bawah ini, dan nanti ada tulisan grup Telegram. Silakan diklik saja, nanti ikuti saja prosedurnya. Nanti kita akan apa namanya? Akan masuk di grup seperti ini. Ini ada beberapa level yang tadi saya sudah katakan. Ada grup yang khusus akademi ya, yang notabene kalian itu pengen belajar dari nol ya. Ini dimanfaatkan ya, masih promo ya, dan untuk di bulan depan kita nggak ngadain promo kembali. Kita cuman kota 100 orang saja ya pendaftar pertama. Dan ini mau full ya, silahkan kalian bisa masuk. Ya, seperti itu. Dan ini untuk kalian yang mungkin nggak kepengen masuk di kelas akademi, ini ada beberapa level 1, 2, 3. Jadi seperti itu, dan nanti yang level 4 ini khusus yang per tahun. Ya, jadi seperti itu. Dan ini kelas pasti cuan, investor pemula, ya ini yang untuk VVIP ya, yang mungkin aset kalian itu 100 juta ke atas masuk yang di sini ya. Apa nilainya, Min? Ya, nanti kalian akan dapatkan yang secara penuh ya. Konsultan, kita kabari bagaimana perkembangan, dan sebenarnya kita akan pantau terus ya untuk kalian. Ya, jadi seperti itu. Ya, dan ini di kelas VIP itu nanti kita akan selenggarakan tanggal 28 Oktober ya, via Google Meet ya. Ini sekitar 2 hari lagi ya, silahkan bisa entry untuk masuk ya untuk kalian. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi.